Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu bahagia dan ceria dalam menjalani hidup ini. Di video kali ini, U akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Rowan Atkinson, komedian yang bisa membuat kita tertawa tanpa bicara sedikit pun. Film ini berjudul Mr. Bean Holiday, yang disutradarai oleh Steve Bandleck dan dirilis tahun 2007. Film ini juga mendapat nilai 6,5 dari situs IMDb. Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, kita meluncur saja ke alur ceritanya. Jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja. Dan subrek mah gratis, oke? Hayu. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Film akan berfokus kepada seseorang yang bernama Mr. Bean. Mr. Bean ini sedang mengikuti sebuah undian dengan hadiah jalan-jalan ke pantai di kota Paris. Ketika sedang diundi, angka yang keluar di sana adalah 919. Ketika dilihat, angka dari Mr. Bean adalah 616 dan itu membuat Mr. Bean membuang kertas tersebut. Tapi ketika melihatnya dari sisi yang berbeda, kertas undian miliknya ternyata angka 919 dan Mr. Bean berhak mendapatkan hadiahnya. Berlibur di Paris dan mendapatkan sebuah kamera gratis. Lalu terlihat Mr. Bean sudah berada di kereta untuk pergi ke kota Paris dan merekam semua aktivitasnya dengan kamera barunya. Sesampainya di Paris, Mr. Bean merekam semua yang berada di dekatnya. Terlihat Mr. Bean bingung kemana arah untuk menuju ke stasiun selanjutnya. Mr. Bean pun melihat sebuah peta dan memperkirakan jaraknya saat itu dengan stasiun berikutnya. Ketika sudah mengetahui jaraknya, Mr. Bean memutuskan untuk berjalan kaki. Mr. Bean berjalan kaki tanpa memperdulikan yang ada di sekitarnya. Diawali dengan menerobos lampu merah, lalu melewati sebuah restoran, dan pada akhirnya dia sampai ke stasiun yang dituju. Sebelum masuk ke kereta, Mr. Bean melihat ada mesin makanan dan berniat membelinya. Lalu Mr. Bean mempunyai cara untuk mengaitkan uangnya ke dasinya agar nanti uangnya bisa ditarik kembali. Tapi nasib apes menimpanya. Dasi yang tadinya untuk menarik uang malah tersangkut. Alhasil Mr. Bean terjebak dan ketinggalan kereta. Karena kereta selanjutnya datang 1 jam lagi, Mr. Bean memutuskan untuk makan terlebih dahulu di sebuah restoran. Karena tidak tahu apa saja yang ada di daftar menu, pelayan pun menyarankan Mr. Bean membeli seafood. Tapi yang datang malah makanan mentah semua. Dan itu membuat Mr. Bean tidak nafsu makan. Pada akhirnya Mr. Bean membuang semua makanannya ke tas milik wanita di sebelahnya. Dan dengan mata dosnya, Mr. Bean pun pergi dari sana. Ketika kembali ke stasiun, ternyata keretanya sudah datang. Dan bukannya masuk ke kereta, dia malah meminta seseorang untuk merekamnya terlebih dahulu. Sebelum dia masuk ke kereta, karena selalu banyak sekali gangguan, mereka pun menghabiskan banyak waktu. Ketika Mr. Bean selesai dengan videonya, kereta pun tertutup dan membuat orang tadi ketinggalan kereta. Lalu Mr. Bean dengan santainya memvideo orang tersebut. Aduh, kadahlak Terlihat ada seseorang anak yang memanggil ayahnya. Dan ternyata yang tadi memvideokan Mr. Bean adalah ayah dari anak tersebut. Anak ini bernama Stephen. Karena merasa bersalah, Mr. Bean mencoba menghiburnya. Bukannya terhibur, Stephen malah menamparnya.
Singkat cerita, Mr. Bean pun terbangun dari tidurnya. Terlihat Stephen yang berada di luar dan dihampiri oleh seseorang tak mau terjadi apa-apa. Mr. Bean keluar untuk sekedar mengusir orang tersebut. Dan ketika akan kembali masuk ke kereta, ternyata kamera milik Mr. Bean berada di tangan Stephen. Karena sebab itu, Mr. Bean pun ketinggalan kereta dan meninggalkan kopernya di kereta. Tak berselang lama, kereta yang ditumpangi ayah Stephen pun datang. Tapi kereta itu tidak berhenti karena itu adalah kereta ekspres. Ayahnya Stephen pun memberikan sebuah nomor HP dan Mr. Bean dengan cekatan memvideokannya. Ketika melihat videonya, ternyata nomor yang ditunjukkan ayahnya Stephen malah ketutupan tangan. Alhasil mereka harus menelepon satu persatu dengan kemungkinan angka-angka yang berbeda. Karena selalu gagal, mereka pun memutuskan menaiki kereta. Tapi bukan film Mr. Bean namanya kalau gak ada kejadian yang konyol. Ternyata dompet dari Mr. Bean ketinggalan di atas telepon umum. Dan tentu saja Mr. Bean panik karena mereka tidak punya uang untuk membayar tiket. Tak berselang lama datanglah petugas tiket. Lalu Mr. Bean dan Stephen mencoba bersembunyi. Tapi mereka tetap saja ketahuan. Karena Mr. Bean tidak punya tiket, mereka pun diturunkan dari kereta tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah stasiun. Karena mereka tidak mempunyai uang untuk menelepon, Stephen pun berniat untuk mengemis ke wanita yang ada di depannya. Karena dengan wajah anak-anaknya, Stephen pun berhasil mendapatkan uang. Kini giliran Mr. Bean. Bukannya mendapatkan belas kasihan, wanita itu malah pergi dari sana. Setelah itu mereka mencoba menelepon nomornya kembali, tapi karena terlalu banyak angka, mereka pun selalu menelepon nomor yang salah. Melihat CCTV, Mr. Bean sempat berpose tampan terlebih dahulu. Tapi karena pose tersebut, keamanan pun mencurigai Mr. Bean. Dan akhirnya mereka dikejar, tapi untung mereka berhasil lolos dari sana. Singkat cerita, mereka sampai ke sebuah pasar. Karena Stephen lapar, Stephen sempat berhenti di sebuah kedai makanan. Melihat tidak ada uang, Mr. Bean menyuruh Stephen untuk tetap berjalan. Lalu Mr. Bean melihat ada pengamen yang mendapatkan uang. Terlintas di pikiran Mr. Bean untuk mengamen juga dengan meminjam sound system milik penjual kaset. Увидимся скоро. Dari manajemen tersebut, mereka mendapatkan cukup banyak uang dan uang tersebut dibelikan tiket mobil dan sejumlah makanan. Karena tiket tersebut terbawa angin, Mr. Bean mencoba mengejarnya. Dan sialnya tiket tersebut nempel di kaki ayam dan terbawa oleh mobil. Karena tak mau kehilangan tiketnya, Mr. Bean mengejar mobil tersebut dengan sebuah sepeda. Sampainya di peternakan, Mr. Bean bingung karena banyak sekali ayam di sana.
Mr. Bean pun akan kembali ke pasar meski dengan rasa kesal dan jengkel. Dengan apa yang menimpanya, lalu terlihat sepeda yang dikendarai Mr. Bean tadi rusak terlindas mobil. Untung kamera miliknya tak ikut terlindas. Atas kejadian itu, Mr. Bean memutuskan untuk mencari tebengan mobil. Sekian lama menunggu tak ada mobil yang lewat. Tapi ketika Mr. Bean masuk ke toilet dan terkunci di sana, banyak sekali mobil yang melintas. Aduh, sungguh sial. Karena tak kunjung ada mobil, akhirnya Mr. Bean memutuskan untuk berjalan kaki. Singkat cerita, Mr. Bean terbangun di sebuah desa yang ketika itu terjadi perang. Mr. Bean pun mencoba menyelamatkan seseorang wanita. Tapi itu bukanlah perang sungguhan, melainkan hanya proses syuting sebuah iklan suatu merek. Iklan tersebut pun disutradarai oleh pria bernama Clay. Kemudian Clay meminta anak buahnya untuk mencarikan orang untuk adegan selanjutnya. Dan di sana ada Mr. Bean. Ditunjuklah Mr. Bean untuk ikut serta dalam iklan tersebut yang berperan sebagai tentara. Karena Mr. Bean selalu membawa kamera saat syuting, dia pun dipecat dan diusir dari sana. Ketika Mr. Bean sedang berjalan kaki, ada mobil yang melintas dan Mr. Bean mencoba untuk menumpang. Akhirnya ada orang yang berhenti untuk memberikan Mr. Bean tumpangan. Wanita ini bernama Sabine dan tujuan mereka ternyata sama, untuk pergi ke kota Cannes. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kafe dan di sana Mr. Bean kembali bertemu dengan Stephen yang ternyata dia diajak oleh para pengamen yang ada di pasar kemarin. Lalu pada akhirnya Stephen pun ikut dengan Mr. Bean dan Sabine untuk pergi bersama ke kota Cannes. Telephone! Di perjalanan terjadi hal yang tak diinginkan. Tiba-tiba Sabine tertidur karena memang keadaan sudah malam hari. Akhirnya Mr. Bean mengambil alih kemudi karena Mr. Bean juga mengantuk. Dia terus saja membuat dirinya tidak tertidur. Sampai pada akhirnya Mr. Bean menggunakan korek api dan mengemudikan mobilnya hingga pagi hari. Sampainya di Cannes, mereka sempat berfoto-foto terlebih dahulu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk sekedar mandi dan mengisi bensin. Ketika Sabine sedang memasuki toko, tersiar kabar di televisi bahwa ada penculikan anak di mana anak tersebut adalah Stephen dan penculiknya adalah Mr. Bean. Ketika di mobil, Sabine langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan kemana sebenarnya tujuan dari Mr. Bean. Dia menunjukkan sebuah pantai yang selama ini diidam-idamkan. Sabine pun memutuskan untuk membawa Stephen dan Mr. Bean ke acaranya. Tapi sebelum itu mereka harus memakai kostum terlebih dahulu agar identitas mereka tidak diketahui oleh polisi. Sesampainya di acara tersebut, Sabine berniat untuk membawa Stephen masuk ke dalam gedung tersebut. Tapi itu tidak bisa karena Sabine hanya mempunyai satu tiket. Akhirnya Mr. Bean dan Stephen hanya diam saja di dalam mobil. Mr. Bean pun mempunyai ide untuk membuat surat PIN palsu. Awalnya mereka masuk dengan mudah.
Karena gelagat yang mencurigakan, mereka pun dikejar oleh pihak-pihak keamanan di sana. Pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dan sampai di balik layar pertunjukan tersebut, Mr. Bean menyuruh Stephen untuk tetap berada di sana. Dan Mr. Bean akan mencoba menemui ayahnya Stephen yang kebetulan hadir di sana. Setelah bertemu, Mr. Bean mengisyaratkan kepada ayahnya Stephen bahwa mereka pernah bertemu. Namun itu semua terlambat karena pihak keamanan datang dan langsung mengejar Mr. Bean. Sampailah Mr. Bean di bangkunya Sabine dan terlihat Sabine sangat senang melihat film pertamanya itu. Tapi adegan yang seharusnya penting untuk dirinya malah dipotong oleh sutradara. Dan itu membuat Sabine kecewa. Karena kejadian itu, Mr. Bean melihat tidak ada keadilan di sini. Mr. Bean pun memutuskan untuk mengganti filmnya dengan video yang sudah ia rekam selama perjalanannya sampai ke kota Cannes. Tak pikir panjang, Mr. Bean pun langsung berlari ke ruangan film dan langsung mengganti film tersebut. Karena melihat video Mr. Bean membuat para penonton lebih antusias untuk menontonnya. Clay yang melihat filmnya diganti langsung pergi ke ruangan film untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena panik, Mr. Bean langsung meloncat keluar dari sana dan berakhir di atas panggung. Bersamaan dengan berakhir filmnya tersebut. Dan membuat semua penonton tepuk tangan. Melihat hal itu, ayahnya dari Stephen meneriaki Mr. Bean sebagai penculik anaknya. Dengar hal itu, Stephen pun keluar dari balik layar dan berhasil dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Ketika Mr. Bean ingat bahwa tujuan ke kota Cannes adalah untuk pergi ke pantai, Mr. Bean segera pergi dari sana. Tapi ketika akan keluar terlihat ada sebuah pintu yang mengarah langsung ke pantai dan ternyata Mr. Bean sudah berada di pantai tujuannya itu. Dia pun langsung pergi ke sana dengan rasa senang dan gembira. Seolah-olah semuanya menjadi mudah sekarang. Film diakhiri dengan Mr. Bean yang bersenang-senang di pantai. Bagaimana filmnya? Good and delicious kan? Orang ini membuat semua orang tertawa tanpa bicara sedikit pun. Beda dengan komedian pada umumnya yang banyak bicara, Mr. Bean ini berbeda. Dia mempunyai karisma dari ciri khas yang cukup kuat. Jadi sebab itu dia bisa menjadi komedian sekaligus aktor terkenal. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, dan komen film apa yang harus Uwa bahas. Uwa pamit undur diri, tukang cilok, tukang tahu, thank you, sedayana.